Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Prakas Azka Arafif Siswanto dengan NIM F121230021. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana peran metode geofisika dalam eksplorasi air tanah. Adapun sumber literatur yang saya gunakan ada jurnal Groundwater Resource Mapping for Small Island Using Geoelectrical Technique, Indonesian Journal of Geography. Kemudian ada Application of Integrated Geographic for Research on Groundwater Potential of Sandstone Aquifer in Alasambo, Indonesia, Jurnal Multidisiplin Madani, dan sumber literatur bacaan eksplorasi air tanah dengan metode geolistrik, antena geosurvey. Baiklah, adapun rumusan permasalahannya yaitu air tanah merupakan sumber daya penting terutama bagi daerah dengan keterbatasan pasokan air permukaan. Namun, keberadaan dan potensi air tanah seringkali tersembunyi di bawah permukaan dan sulit diidentifikasi tanpa bantuan teknologi. Nah, tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana metode geofisika, khususnya metode geolistrik yang digunakan pada studi kasus 2 jurnal ini, digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi air tanah pada 2 lokasi berbeda, yaitu di Alasambo, Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Pulau Ternate, Maluku Utara. Adapun hasil dan diskusi temuan di jurnal, yaitu di Alasambo terdapat 2 aquifer, yaitu batu pasir, di mana batu pasir tersebut di lapisan kedua dan juga lapisan alas atau lapisan paling bawah. Kemudian volume air yang signifikan dengan kualitas konduktivitas di bawah 1500 mikrosiemens per cm yang menunjukkan itu adalah air tawar. Kemudian debit airnya harian antara 31,5 hingga 260 meter kubik per hari. Sedangkan untuk Ternate adalah air dangkal dengan kurang lebih 10 meter kedalaman, kemudian resistivitas tinggi yang menunjukkan air tawar, dan resistivitas rendah menunjukkan air asin atau intrusi air laut. Adapun risiko tinggi terhadap intrusi air laut di Ternate jika dieksploitasi tidak dikontrol. Kemudian cara pelaksanaan metode di Alasambo. Yang pertama adalah studi awal dan pemetaan geologi. Observasi singkapan batuan menemukan yaitu batu pasir, batuan napal, dan batuan lanau, serta pemetaan geologi regional ditemukan formasi Wonosari Punung. Adapun identifikasi lokasi imbuhan dan uluan air tanah serta potensi zona aquifer. Kemudian dilakukan pengukuran geolistrik di mana pengukuran di Alasambo menggunakan konfigurasi Schlumberger, di mana konfigurasi ini cocok untuk memetakan struktur vertikal aquifer. Adapun alat yang digunakan adalah resistivity meter, metode vertical electrical sounding atau VES, kemudian penempatan elektroda di titik-titik strategis sesuai jalur dengan kedalaman investigasi mencapai lebih dari 60 meter. Kemudian melakukan interpretasi data, di mana data diolah menggunakan software RESIS versi 2.2 dengan hasil interpretasi menunjukkan lapisan aquifer berupa batuan pasir pada lapisan kedua serta resistivitas 3-12 ohm per meter lapisan dasar dan resistivitas 2-5 ohm meter lapisan dasar. Baiklah, di sini ada dokumentasi lapangan pada saat dilakukan eksplorasi, di mana foto di atas itu menunjukkan singkapan batuan breksi serta batuan lempung pasir yang ada di daerah lokasi penelitian di Alasambo. Kemudian di bawahnya ada peta geologi yang diwakili oleh warna-warna yang berbeda pada setiap batuannya. Kemudian di sebelahnya ada peta topografi dengan titik biru, di mana titik biru tersebut itu adalah titik yang akan dilakukan metode geolistrik nanti. Kondisi di lapangan di daerah Alasambo sering terjadi kekeringan parah pada saat kemarau. Masyarakat Alasambo sering kali mendapat bantuan air dari Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional ataupun daerah sekitarnya selain faktor hujan tidak merata, yaitu faktor geologinya. Nah, di Alasambo didominasi batuan pasir dan lempung sehingga sedikit menyimpan air dan air cepat meresap dan akuifernya dalam. Kemudian cara pelaksanaan metode di Ternate. Yang pertama adalah survei lapangan dan kondisi hidrogeologi di wilayah pesisir barat laut Pulau Ternate dengan morfologi gunung api dan lensa air tanah dangkal. Fokus pada daerah yang belum banyak dieksplorasi oleh masyarakat. Kemudian melakukan pengukuran geolistrik menggunakan konfigurasi Wener Alpha.
di mana konfigurasi ini sensitif terhadap perubahan horizontal, cocok untuk mendeteksi batas air asin dan air tawar atau interface. Alat yang digunakan adalah ARES dan multi electrode system. Spasi antar elektroda 5 meter dengan total panjangnya yaitu 120 meter dengan kedalaman investigasi maksimum kurang lebih 23 meter. Kemudian melakukan interpretasi data. Resistivitas 19-44 ohm meter, indikasi air tawar menunjukkan pasir pantai dan kerikil, serta resistivitas 2-19 ohm meter menunjukkan air asin atau lensa campuran. Jadi, kesimpulannya adalah ketebalan air tawar sangat tipis, kurang dari 5 meter, di wilayah berpotensi mengalami intrusi air laut jika terjadi eksploitasi berlebihan di wilayah Ternate. Di sini ada data lapangan yang dilakukan pada saat melakukan metode geofisika yaitu geolistrik di Ternate. Yang pertama ada peta geologi di wilayah Ternate diwakili dengan warna-warna yang berbeda. Kemudian di bawahnya ada peta bawah tanah yang setelah melakukan eksplorasi geolistrik, yaitu di mana warna tersebut mewakili batuan-batuan dengan tingkat perbedaan resistivitas. Jadi warna-warna yang ada di peta ini menunjukkan batuan-batuan dengan resistivitas yang berbeda. Kemudian dilakukan pemetaan 2 dimensi sehingga ditemukan adanya freshwater, interface, dan dengan saltwater atau air laut. Kondisi lapangan di daerah Ternate sering terjadi kekeringan parah pada saat kemarau. Masyarakat Ternate kerap mencari air jauh sekali karena selain faktor curah hujan, yaitu faktor geologinya, yaitu Ternate sendiri terdiri dari susunan batuan kedap air sehingga sulit untuk menyimpan air. Jadi, adapun kesimpulannya yaitu metode geolistrik terbukti efektif dalam memetakan keberadaan dan karakteristik akuifer baik di wilayah kepulauan Ternate maupun daratan seperti Alas Sambo. Kemudian, setiap daerah memiliki tantangan tersendiri, di mana Ternate dengan intrusi air lautnya dan Alas Sambo dengan potensi akuifer dalam batuan pasir yang harus dijaga pemanfaatannya secara bijak. Jadi, metode geofisika ini sangat penting dalam pencarian metode eksplorasi air tanah, karena metode geofisika lebih mudah dan simpel daripada metode lainnya, di mana keefektifan alat serta kualitas datanya lebih baik. Adapun saran untuk studi kasus pada setiap tempat, yaitu yang pertama untuk Alas Sambo, eksplorasi lanjutan dan pembangunan sumur produksi di titik akuifer potensial perlu dilakukan dengan pengawasan kualitas air secara berkala agar pada saat kemarau tidak terjadi kekeringan yang sangat parah. Kemudian untuk Ternate perlu pengendalian eksploitasi air tanah di pesisir agar tidak memperparah intrusi air laut. Saran untuk ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah di daerahnya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.